semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran kali ini, adapun kompetensi dasar yang harus tercapai adalah sebagai berikut. Pada materi pembelajaran kali ini dibagi menjadi dua subbab, yaitu konsep listrik dinamis serta penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaan. Yang pertama, konsep listrik dinamis. Nah, sekarang apa yang kalian ketahui tentang listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Muatan listrik yang berpindah atau mengalir pada kabel akan menimbulkan arus balikan atau arus listrik. Sekarang, bagaimana cara arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian? Arus listrik ini dapat mengalir pada suatu rangkaian karena pada ujung-ujung rangkaian terdapat potensial listrik. Besarnya arus listrik yang mengalir dapat dihitung dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Setelah dijelaskan sebelumnya mengenai arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian, maka secara matematis, besarnya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat dinyatakan dengan I sama dengan I per T, dengan I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Dalam suatu rangkaian listrik tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hantaran listrik. Ada yang tahu apa itu hantaran listrik? Nah, benar sekali, hantaran listrik merupakan suatu hantaran yang dilakukan secara langsung. Pertama, mengalir dari kabel yang disambungkan ke baterai sehingga terjadi hantaran. Berdasarkan sifatnya, benda yang mampu menghantarkan listrik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, konduktor listrik, yaitu benda yang mampu menghantarkan listrik dengan baik. Contohnya, tembaga, perak, dan emas. Dan pada gambar diberikan contoh tembaga pada kabel. Selanjutnya, isolator listrik. Isolator listrik merupakan bahan yang tidak mampu menghantarkan listrik. Contohnya, plastik dan karet digunakan sebagai pelapis kabel. Terakhir, semikonduktor listrik, yaitu bahan pada suhu rendah bersifat isolator dan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya, silikon, karbon, dan germanit. Untuk semikonduktor listrik, pada gambar diberikan contoh semikonduktor dioda, resistor, transistor, dan IC regulator dalam suatu rangkaian.